Kalau pingin diabetesnya itu normal kembali, kalau punya prinsip yang selama ini harus dipakai, kalau enggak jengkel marah. Jadi kalau punya prinsip ya enggak harus dipakai. Kalau memang itu tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya, ya jangan merasa itu paling benar. Jadi orang-orang yang merasa nasihatnya itu paling benar, padahal itu tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya, ya yang semacam ini nanti menyebabkan diabetes. Jadi kalau sudah memperbaiki akhlak, ya insya Allah gula darahnya itu normal kembali. Nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes itu bukan karena banyak makan makanan yang mengandung gula ya, tolong ini digarisbawahi. Jadi selama ini orang beranggapan kalau makan yang manis-manis nanti kena diabetes, sampai minum apapun nggak mau pakai gula, takut kena diabetes. Sebetulnya diabetes itu bukan karena banyak makan gula ya. Kalau bunda ini makan yang manis-manis itu paling suka, itu mulai usia balita sampai sekarang masih suka manis-manis. Ya alhamdulillah enggak kena diabetes. Jadi kalau diabetes itu kalau ditinjau dari segi akhlak, kalau punya prinsip harus dipakai, kalau enggak jengkel marah, itu yang menyebabkan diabetes. Tapi kalau menurut dokter, diabetes itu karena memang selnya itu tidak sehat, tidak kuat. Jadi kerusakan sel pada organ pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin itulah yang menyebabkan diabetes. Nah, kalau pingin selnya itu sehat, tidak gampang rusak, kalau makan itu harus makanan yang produk Allah, bukan produk manusia. Jadi makanan yang produk Allah itu seperti rempah-rimpang, sayur mayur, buah-buahan, ini produk Allah itu jauh lebih sehat. Jadi kalau ingin sehat, contohlah akhlak Rasul dan contohlah apa yang dimakan dan diminum beliau itu apa. Dan termasuk tidur Rasul juga seperti apa, itu harus kita ikuti kalau memang ingin sehat. Jadi Rasul itu kalau tidur tidak terlalu malam ya. Habis sholat isya tidur, terus nanti sepertiga malam bangun. Terus Rasul itu juga puasa Senin Kemis. Artinya ya dalam 1 minggu itu harus ada jeda seharian nggak makan. Kalau waktunya berbuka ya baru makan, kan berarti terjadi detox tubuh itu sampai mengalami detox. Itu artinya detox itu kan membersihkan. Jadi kalau setiap hari makan terus ya kapan bersihnya? Kalau 1 minggu itu puasa 2 kali Senin dan Kamis, berarti ada detox tubuh selama puasa. Ya ibarat orang punya rumah itu ya rumahnya dibersihkan lah, ada petugas kebersihan. Jadi tubuh itu memang harus didetok kalau ingin sehat. Jadi kalau terus menerus makan nggak henti-henti, apalagi mau tidur masih makan, ya pantesan kalau memang kena penyakit. Jadi rahasianya itu seperti itu. Selama ini orang beranggapan jangan sampai kurang minum. Sebetulnya kalau mau tidur itu malah nggak boleh minum, itu kata dokter. Kalau kurang minum itu ya nggak bagus, kalau kebanyakan minum ya nggak bagus. Jadi kalau waktunya tidur ya sudah, nggak makan, nggak minum, tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi antara jam 11 sampai jam 1 itu terjadi detox. Jadi tubuh ini didetok, dibersihkan ya dari racun-racun. Jadi ada petugas kebersihan. Jadi istilahnya seperti orang ada di rumah itu ya. Ini ada petugas kebersihan, bersih-bersih rumah. Kalau dalam keadaan bersih-bersih rumah kok ada makanan, ada minuman yang masuk, ya jadinya nggak bagus. Jadi kalau minum sebelum tidur itu malah menjadikan ginjalnya tuh rusak. Jadi kalau habis sholat isya, kalau pingin makan, ya usahakan makannya tuh sekitar jam setengah 7 atau jam 7, berarti nanti tidurnya jam 10 atau setengah 11. Pokoknya diusahakan 11 sampai jam 1 itu sudah tidur nyenyak pokoknya. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi kalau makan buah juga begitu ya, harus dimakan bijinya beserta bijinya. Jadi selama ini bunda itu ya kurang tahu ya, setelah mengikuti
seminar kesehatan sekitar 2 tahun yang lalu ya, sebelum COVID. Dan selama mengikuti seminar kesehatan itu banyak ilmu yang Bunda dapat, termasuk ya mengenai penyakit diabetes ini. Dan ada cek kesehatan gratis. Jadi mengikuti seminar selama 13 hari, terus Bunda dapat sertifikat. Ada sertifikatnya, karena yang mengikuti selama 13 hari berturut-turut tanpa absen ya itu yang dapat sertifikat. Nah, di situ ada keterangannya, katanya kalau anggur itu dimakan harus beserta bijinya harus dikunyah. Tapi kalau Bunda ini nggak suka ya bijinya, kan nggak enak. Biasanya kalau Bunda makan anggur, bijinya saya masukkan ke dalam gelas, saya beri air, kira-kira dapat 3 atau 4 jam baru diminum. Begitu juga bonggolnya nanas. Jadi bonggol nanas itu dimasukkan ke dalam gelas, diberi air, airnya diminum. Katanya terletak di bonggol nanas itu antioksidan yang paling kuat itu terletak di bonggolnya nanas, bukan nanasnya. Jadi selama ini yang saya lakukan itu ya makan nanas, bonggolnya dibuang karena keras. Ternyata di bonggol nanas itu ada antioksidan yang kuat. Ya namanya antioksidannya namanya apa ya, bonggol nanas, bromelin kalau nggak salah. Ini Bunda ini melihat catatan ini hasil dari Bunda mengikuti seminar ya, seminar kesehatan. Katanya di bonggol nanas ada antioksidan kuat namanya bromelin untuk mencegah penyakit kanker. Jadi Allah itu menciptakan penyakit itu ya beserta penawarnya. Ini ada pertanyaan juga ya dari pemirsa, Bunda selama COVID ini sehat-sehat saja beserta putra-putrinya, apa rahasianya? Ya sebetulnya pernah saya terangkan ya di video yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin yang tanya ini penasaran ya, karena sudah beberapa bulan. Kalau dulu kan tanya sekitar dapat 6 atau 7 bulan ya, ada COVID sekitar 6 atau 7 bulan. Nah sekarang ini kan sudah 2 tahunan ya, mungkin dia ingin tahu. Bunda tolong dijawab ya, yang tanya ini dia termasuk YouTuber pemula ya, dia kerjanya di Taiwan. Tolong dijawab ya, berulang kali seperti itu ya. Ini saya jawab ya, rahasianya ya seperti itu. Kalau makan apa yang dimakan Rasul, berarti Rasul itu suka kurma ya Bunda suka. Terus pisang Bunda juga suka, karena pisang itu ada keterangannya di dalam Quran. Berarti apa yang diterangkan di dalam Quran seperti jahe berarti itu bagus. Jahe, madu, pisang itu ada keterangannya dalam surat Al-Insan. Nah itulah sekedar pengalaman ya yang saya alami selama ini. Jadi kalau ingin sehat itu pokoknya kuncinya ya jaga akhlak, jaga makan, terus tidur juga begitu, jangan terlalu malam ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.